Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini tema ngopi kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Sedangkan firman Tuhan yang melandasi ngopi diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita mohon pertolongan Tuhan dalam bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh melaksanakan program ngopi atau ngopeni iman melalui kanal YouTube kami GKI Sepanjang. Ya Tuhan, kami ingin menyerahkan diri kami dalam menyampaikan perenungan firman-Mu. Biarlah Kau kuasai kami yang berbicara dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bungkuslah kami dari segala kelemahan-kelemahan kami, sehingga apa yang hendak kami sampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu dan boleh menjadikan berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan permohonan kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari bersama kita membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9 yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita menghadiri suatu undangan pernikahan, maka ucapan yang kita sampaikan baik secara tertulis maupun secara lisan, pada umumnya kita menyampaikan selamat menempuh hidup yang baru. Arti dan makna ucapan itu adalah suatu wejangan atau kita memberi semangat bahwa mulai saat ini kedua mempelai hendaknya meninggalkan kehidupan yang lama, yaitu kehidupan di masa lajang, untuk memasuki kehidupan yang baru, yaitu suatu kehidupan di dalam bahtera rumah tangga. Karena di masa lajang kita boleh atau
berpikir sendiri, menentukan segala sesuatu sesuai dengan pemikiran diri sendiri. Namun setelah memasuki bahtera rumah tangga, maka kehidupan itu harus ditinggalkan dan memasuki suatu kehidupan yang baru, yaitu bersama-sama dengan pasangannya, baik dalam menanggung sukacita maupun duka cita, baik di dalam kemudahan maupun kesulitan, dijalani secara bersama-sama. Firman Tuhan yang baru saja kita baca juga menyampaikan di ayat yang pertama bahwa rahmatnya yang besar, rahmat Tuhan yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Beberapa waktu yang lalu kita memasuki dan sudah melewati masa Prapaskah, di mana dalam masa Prapaskah itu kita berpuasa untuk belajar mengendalikan diri, untuk belajar memikul salib, belajar merendahkan diri untuk senantiasa mohon pertolongan Tuhan. Dan setelah itu kita boleh menerima undangan perjamuan kudus, di mana kita boleh merefleksikan kehidupan diri kita. Apakah di dalam masa-masa kita memikul salib, di dalam masa-masa pengendalian diri, menggenggamkan diri kita boleh senantiasa bersandar dan minta pertolongan kekuatan Tuhan. Dan kebangkitannya telah memberikan kita suatu hidup yang baru, yaitu hidup yang penuh pengharapan dan bersandar kepada kekuatan Allah. Sehingga di masa-masa sekarang dan yang akan datang, kita senantiasa boleh mengandalkan kekuatan Allah, boleh merendahkan diri kita supaya kuasa Tuhan boleh dinyatakan. Dalam berbagai situasi, dalam berbagai kesulitan, Tuhan tahu, Tuhan mengerti segala pergumulan kita. Seperti khotbah Paskah yang sudah pernah disampaikan, bahwa Tuhan mengenal secara pribadi diri kita. Tuhan menjumpai dan menemui kita masing-masing sesuai dengan karakter kita masing-masing. Tuhan sangat mengenai dan Tuhan setia menyertai untuk memberikan kekuatan kepada kita di dalam kita mengarungi berbagai-bagai percobaan, di dalam kita hidup memikul salib kita, di dalam kita mengendalikan hawa nafsu kita, berharap kepada Tuhan, bersandar pada kekuatan Allah, akan membawa kita pada kehidupan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh mengingat dan memperingati akan pengorbananmu di atas kayu salib. Kami boleh
memperingati kebangkitan-Mu, merayakan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Sehinggalah kebangkitan-Mu kami beroleh hidup yang baru, hidup yang penuh dengan pengharapan, hidup yang boleh senantiasa bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Sehingga dalam mengarungi hidup ini dalam berbagai pencobaan, di dalam kami memikul salib kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menyertai kami secara pribadi. Engkau memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh beroleh hidup yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera bersama. Terima kasih ya Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.